أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa hadirin dan hadirat sekalian. Kita masih lagi bersama dengan 30 hari 30 ayat. Masih lagi bersama dengan Habib Zainal Abidin Hamid untuk sama-sama kita mendalami, mentadabbur dan mendalami ayat-ayat dalam surah Al-Mulk, salah satu surah yang kita pilih pada tahun ini. Dalam 2 hari yang lepas kita bincang tentang besarnya kerajaan Allah untuk kita ingati. Semalam kita ingati pula, didengarkan dengan kita tentang bagaimana dialog mereka yang dicampakkan ataupun cercaan Allah kepada mereka yang dicampakkan. Dan hari ini kita sambung ayat ke-10 yang sikit sebanyak saya rasa menyambung cerita dan kisah bagaimana siksaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang ingkar. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ayat yang ke-9 ini ungkapan tentang penyesalan. Namun penyesalan ini penyesalan yang tidak lagi berguna dan bermanfaat. Dan salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Hasyarah, hari penyesalan. Namun perbezaan adalah orang menyesal di dunia, dia boleh cover, dia boleh ganti. Tapi penyesalan di akhirat boleh bertaubat di dunia. Di akhirat penyesalan yang digambarkan oleh Allah, kalau orang menyesal nanti dia akan gigit tangannya sampai habis, sampai kepada lengannya, sudah habis pindah kepada kiri. Kalau sudah habis akan dikembalikan lagi tangan itu. Digambarkan penyesalan yang luar biasa. Yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi. Orang-orang zalim akan menggigit jari-jarinya atau tangannya karena menyesal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan penyesalan orang-orang yang dicampakkan dalam neraka. Pada ayat yang sebelumnya yang kita bahas, katanya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dua hal yang disebutkan oleh orang yang menyesal nanti. Katanya law kunna nasma' aw naqil. Andailah kita di dunia itu mendengar dan kita berakal. Di dunia dia mendengar, di dunia dia berakal. Dia bukan tuli, bukan gila. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik tentang pendengaran dan juga pemahaman? Sebabkan oleh kerana pintu untuk mendapatkan pemahaman adalah melalui pendengaran. Jadi pendengaran bukan hanya pada telinga yang kita miliki, tetapi sejauh mana kita memilih mana yang patut kita dengar dan kita terima, mana yang patut kita dengar dan kita tolak. Sehingga kita tidak menjadikan pendengaran untuk mendengar apa saja termasuk perkara yang batil dan kita yakini itu sebagai satu kebenaran. Justru kita diperintahkan untuk mendengar perkara yang hak dan memahami perkara yang hak dan juga mengamalkan perkara yang hak. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku, mereka menyesal, mereka insaf, tapi tak ada lagi apa-apa makna pada penyesalan tersebut. Fasuhqan itu pun juga satu ungkapan penghinaan kepada mereka. Suhqan, yakni suhqan, jauhlah kamu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bersama dengan orang-orang berada dalam azab api neraka. Fasuhqan li ashabi as-sa'ir. Kebiasaan Allah di dalam Al-Quranul Karim, bila mencerita tentang azab, Allah akan cerita tentang nikmat. Bercerita tentang neraka, Allah akan bercerita tentang syurga. Supaya ada balance, ada seimbang. Supaya orang tidak hanya takut sahaja, tapi ada berharap juga. Nah, oleh sebab itu pada ayat yang
berikutnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang beriman kepada hal yang gaib, takut kepada Tuhan mereka, bagi mereka pengampunan dan juga pahala yang besar. Jadi setelah cerita tentang azab, Allah bercerita tentang nikmat. Setelah bercerita tentang neraka, Allah bercerita tentang surga, supaya bila diceritakan neraka, seseorang akan rasa takut. Bila diceritakan tentang surga, seseorang akan berharap. Masya Allah, satu ingatan yang sangat dalam, dan saya teringat ada satu kata-kata daripada Syekh Usamah baru yang menyebutkan rahmat Allah itu kulli syai, kepada seluruh. Tapi bila sebut fasyuhkan, jauh, walaupun rahmat Allah itu untuk semua, tapi orang-orang ini fasyuhkan, dijauhkan daripada rahmat Allah. Semoga kita terhindar daripada kelompok ini. Dan ia bertepatan dengan pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Jadi marilah kita teruskan bertaubat, bermunajat kepada Allah. Bulan Ramadan bukan saja bulan turunnya Al-Quran, tetapi bulan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu permulaan baru untuk hari-hari baru, dan bersihnya keluar daripada Ramadan seumpama kain putih setelah kita menyuci dosa di bulan Ramadan melalui madrasah Ramadan. Kita teruskan dalam ayat seterusnya esok. Terima kasih Habib. InsyaAllah selamat berbuka puasa, selamat menjalani ibadah Ramadan, dan makin kita pertingkatkan amal kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.